Sekarang ini kan stigmanya orang-orang wajib pajak gitu ya Bu ya. Wah, orang itu aja bisa nih gak bayar pajak, kenapa sih aku harus bayar? Kan sebanyakan orang gitu ya Bu ya. Tahu-tahu tutup, pindah ke rumah sangat sulit selonjor. Ya memang perlu kita edukasi Bu Oh, ya. iya. Karena wajib pajak ini memang Sekarang ini kan stigmanya orang-orang wajib pajak gitu ya Bu ya. Wah, orang itu aja bisa nih gak bayar pajak, kenapa sih aku harus bayar? Kan sebanyakan orang gitu ya Bu ya. Mereka aja bisa menghindari pajak, gak bayar pajak. Saya ditekan suruh bayar pajak. Nah, menurut para konsultan pajak nih, stigma itu yang beredar di masyarakat itu kira-kira sudah tepat atau belum sih Bu, stigma seperti itu? gimana Bu? Saya dulu atau Ibu dulu? Boleh, saya boleh. Monggo. Di kantor itu seperti itu makanan sehari-hari. Bu, yo, ibu itu nage terus. Padahal saya nggak nage, ya sing didenda dia tuh. Ya. Iya. Tapi saya jawab begini, tetanggamu punya Camry, punya kapal pesiar, punya pesawat, nggak bayar pajak, nggak apa-apa. Karena apa? Belum konangan. Itu bahasa sederhana aja. Kalau konangan, apakah lapor Anda? Nggak tahu-tahu tutup, pindah ke rumah sangat sulit selonjor. Tadinya 6.000 meter itu pindah ke tipe 36. Anda mau tahu ya. Jadi karena belum konangan. Kapan konangannya? Ya tunggu waktu. Kan nggak mungkin nggak konangan karena semua sudah terkait NPWP kemana-mana. Nah, saya luruskan supaya waktu konangan nggak mules, nggak apa-apa karena sudah bayar pajak. Pengalaman pernah klien saya bilang, untung Bu Huyung saya didatangi sudah siap semua. Nah kayak gitu. Yang ngomong itu hanya 10%. Iya. Tapi yang stigmanya, oh tanggoku punya ini tidak bayar pajak. Ya jawab satu kata, karena belum konangan. Apalagi semua sudah online ya sekarang ya Bu ya. Itu. Ya memang perlu kita edukasi Bu Oh, ya. iya. Karena wajib pajak ini memang yang tadinya tidak tahu, kita selaku konsultan pajak itu mengedukasi mereka gitu. Kita berikan informasi yang benar. Tapi ya keputusan kepada mereka juga karena mereka yang punya uang kan. Iya toh Bu? Iya, seperti betul. itu. Jadi tugasnya kita memang menginformasikan pemajakannya bagaimana, kewajibannya bagaimana, kita hitungkan. Kalau tidak mau diedukasi, nggih monggo silakan pergi, gitu kira-kira ya. Tapi ya tidak mudah juga gitu. Kan bulan-bulan ini hujan SP2DK ya kan? Iya. Jadi itu saya feedbackkan ke mereka, ini loh kalau kamu nggak lapor waktu itu apa yang terjadi. Jadi deposito tahun nggak enak, sekarang keluar mobil, keluar rumah, keluar gimana? Karena mereka dulu di edukasi, diapakan nggak percaya, begitu ada buktinya sudah. Baru percaya gitu ya Bu Ya, ya. Bu sekarang minta pengampunan lagi, minta ke menterinya sana. Saya bilang gitu. Dulu suruh pengampunan nggak jujur, iya kan? Nanti jebakan ini itu. Begitu sekarang keluar SP2DK dan jumlahnya signifikan, ya sudah, mari kita tangisi bersama seanak bojomu tutu aku. Gitu. Kalau sama WP guyonan gitu. Iya. Nah, kalau bedanya pajak sekarang ya Bu ya, kan saya lihat juga kan pajak semua sudah online gitu ya Bu, sudah mulai terbuka lah semuanya. Nah, beda ya Bu, berarti pajak sekarang sama dulu ini sangat berbeda ya sudah Bu. Oh, sangat berbeda. Saya ini ngalami zaman jahiliyah yang saya sebut tadi itu ketika PPD. Jadi waktu PPD pajak pendapatan, SPT itu langsung keluar SKP kalau sekarang. Itu depan sama petugas. Tak tetapkan sekian. Masih official ya Bu? Iya. Ya sudah, terus langsung di-tag SKP-nya keluar pulang. Itu PPD. Kemudian menginjak ke PPH tahun 84. Kan menghitung, menyetor, melapor sendiri. Itu euforia, gak konangan, gak lapor sembarang, ya toh.
Ya itu zaman dulu, dengan adanya reformasi semuanya sudah mengarah ke lebih baik ya Bu. Ya, sesuai aturan. Dari waktu ke waktu sih saya rasa sih menjadi lebih baik gitu ya. Apalagi sekarang gitu. Sekarang eranya sudah berubah. Kalau dulu memang bisa dibuat seperti itu karena data di kantor pajak juga enggak ready gitu. Nggak ready. Iya kan? Kalau sekarang ya kita juga bersyukur ya Bu. Karena Iya. sekarang kan sudah digital gitu ya eranya. Kadang-kadang untuk menangani WP yang marah-marah, ya saya dipanggil terus, itu malah saya datanya apa Pak, mana tak tunjukkan WP-nya. Jadi yang menunjukkan malah Kita. konsultannya, karena WP enggak ngaku, sudah kecentok gini loh. Baru itu. Jadi ini melalui acara ini saya menghimbau para wajib pajak, jangan sembunyi-sembunyi. Sudah Tidak ada bukan ruang. zamannya gitu ya, Bu. Tidak ada ruang lagi. Kita konsultan sesepuh ini faktor usia aja yang menentukan sepuh nggih. Iya, ilmunya biasa. Ilmunya mengalir karena kalau kita tidak mau belajar ya kita ketinggalan. Ketinggalan gitu. Ini ketinggalan besar ini. Kalau sehari aja atau seminggu aja sakit terus nggak bisa baca gitu, ya jadi bodoh. Karena terus lagi insentif berubah ini. Kemarin sepele WP OPPT, AR-nya nggak ngerti, anak-anak nggak ngerti, ternyata aturannya dicabut. Gitu ya Bu ya. Itu pun dapat SP2DK. Kan AR-nya juga manusia kan, Ya, konsultan sama ya lah. manusia. Sama lah kita sama-sama belajar ya Bu ya. Ya. Ya, jadi untuk yang terakhir ini Bu ya. Jadi pesannya apa sih untuk dari para konsultan ini untuk wajib pajak di luar sana gitu. Jadi mereka biar open minded lah terhadap pajak ini. Pesan para konsultan pajak ini seperti apa? Mungkin Bu Dora dulu. Pesan saya bagi wajib pajak, sekarang bukan zamannya untuk bersembunyi. Karena eranya sudah era 4.0. Poin Maaf ya, karena faktor usia seperti itu. Sehingga kalau kita terbuka, kita sudah melaporkan apa yang menjadi kewajibannya kita bisa tidur tenang, kita bisa menikmati hidup lebih bahagia gitu kira-kira ya Bu. Karena kalau enggak begitu, kita was-wasen, jantungnya kumat, mahnya kumat, seperti itu ya. Ya, tinggal memilih. Wajib pajak tinggal memilih. Mau tidur tenang atau mau ngumpet gitu ya, Bu. Gimana Bu Buyung? Iya, betul. Tapi kadang-kadang itu repot juga. Waktunya misalnya SPT semua harus bayar pajak melaporkan. Tiba-tiba kasus korupsi tiar meledak, betul toh? Ya, pernah Semangat sih wajib seperti pajak itu. itu jadi kalau bahasa Jawanya ngelokro. Ngelokro itu enggak semangat. Percuma Bu, aku bayar pajak. Duit dikorupsi Nah, gitu ya. saya selalu menjawab seperti ini. Sudahlah, serahkan yang di atas. Mau korupsi mau apa silakan. Pokok kewajibanmu ditaati supaya kalau ada apa-apa enggak kena. Hanya itu. Karena kalau nuruti ini korupsi ini memang sakit sekali. Kita beli rumah tipe 36 aja pajaknya sudah berapa kan gitu. Ya. Padahal itu nyicil BTN misalnya 15 tahun. Terus uangnya dikorupsi kan sakit ke dada. Tapi ya itu urusannya dengan yang di atas, bukan urusan kita kan gitu. Tugas kita ya membayar, bayarlah. Tuh. Yang kedua, saya selalu ingatkan itu tadi, tidak ada ruang untuk sembunyi. Karena sudah EKTP, mau pindah kemana ya ketahuan. Iya kan? Ya, ya. Nggak usah ditangkap polisi apa, blokir rekening aja sudah nggak bisa makan, kartu kredit nggak bisa dipakai, ya kan? Ngambil uang nggak bisa, itu menyusahkan. Jadi bayarlah pajak sesuai kewajiban Anda. Itu nggak usah, nggak jujur sama konsultan. Konsultan bisa carikan jalan yang dalam tanda kutip positif loh ya, dihitung sebaik-baiknya sesuai aturan. Ini yang bayar, udah hanya itu.
Gitu ya Bu. Jadi pesannya sudah tidak ada celah lagi bagi para wajib pajak gitu ya. Jangan bersembunyi-sembunyi lagi gitu ya Bu. Nah, seru banget ya kayaknya ngobrol sama senior-senior saya ini, terutama bagi saya sangat senior menurut saya karena saya masih pemula gitu ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir. Nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol lagi. Sama-sama. Terima kasih Bu Dora, terima kasih Bu Wuyung. Saya ucapkan semangat. Semangat ya. selalu. Semangat. Sampai malas belajar.